Selamat siang, Pak Chandra dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah mini case mengenai United Parcel Service atau UPS dengan judul Analisis Strategi Bisnis UPS dalam menghadapi persaingan industri logistik. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang profil perusahaan UPS, masalah yang dihadapi dalam case, lalu saya akan menghubungkan masalah-masalah tersebut dengan teori manajemen strategis serta beberapa artikel pendukung. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan UPS. UPS atau United Parcel Service merupakan salah satu perusahaan logistik terbesar di dunia yang bergerak dalam bidang pengiriman paket dan manajemen rantai pasok atau supply chain management. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1907 dan memiliki kantor pusat di Atlanta, Amerika Serikat. Layanan utama UPS meliputi pengiriman paket domestik maupun internasional, layanan ekspres, serta solusi logistik untuk sebuah perusahaan. Salah satu alasan UPS bisa bertahan hingga saat ini adalah karena mereka memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, teknologi pengiriman yang berkembang, serta pengalaman lebih dari 100 tahun dalam industri logistik. Selanjutnya, masuk ke strategi bisnis UPS. UPS menggunakan strategi yang disebut Integrated Cost Leadership and Differentiation Strategy. Sederhananya, UPS tidak hanya berusaha menjadi perusahaan dengan biaya yang paling murah, tapi juga memberikan pelayanan yang memiliki nilai lebih. Yang pertama adalah cost leadership. Dalam strategi ini, UPS berusaha mengurangi biaya operasional melalui beberapa cara, seperti menggunakan teknologi untuk menentukan rute pengiriman yang lebih efektif, menghemat bahan bakar, dan melakukan otomatisasi dalam proses logistik. Kemudian yang kedua adalah differentiation. UPS memberikan perbedaan melalui kualitas layanan, seperti pengiriman yang terpercaya, sistem tracking paket secara real-time, dan jaringan pengiriman yang luas. Jadi keunggulan UPS ini bukan hanya dari harga, tetapi juga dari kepercayaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah utama yang dihadapi oleh UPS. Masalah pertama adalah semakin ketatnya persaingan dalam industri logistik. Saat ini, UPS tidak hanya bersaing dengan perusahaan seperti FedEx, tapi juga menghadapi persaingan baru seperti Amazon Logistik. Perubahan ini menjadi tantangan karena Amazon memiliki keunggulan dari sisi teknologi dan hubungan langsung dengan pelanggan melalui bisnis e-commerce. Akibatnya, UPS harus tetap berinovasi agar tetap memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitor. Untuk mendukung masalah pertama, saya menggunakan artikel berjudul Interplay Between Amazon Store and Logistics yang diterbitkan tahun 2024. Artikel ini menjelaskan bahwa Amazon mulai mengembangkan sistem logistiknya sendiri dengan memanfaatkan kekuatan e-commerce yang mereka miliki. Hal ini membuat Amazon bukan hanya menjadi pengguna jasa logistik, tapi juga mulai menjadi pesaing bagi perusahaan seperti UPS. Jika dikaitkan dengan case UPS, kondisi ini membuat UPS harus mencari cara agar tetap unggul dan tidak kalah dalam persaingan industri logistik. Masalah persaingan UPS ini dapat dianalisis menggunakan teori Porter's Generic Strategy. Menurut Michael Porter, perusahaan bisa mendapatkan keunggulan kompetitif melalui strategi biaya rendah atau diferensiasi. Dalam kasus UPS, strategi yang digunakan adalah gabungan keduanya. Dari sisi cost leadership, UPS perlu terus meningkatkan efisiensi agar biaya operasional dapat ditekan. Contohnya, dengan penggunaan teknologi untuk mengatur rute pengiriman agar lebih hemat waktu dan bahan bakar. Sedangkan dari sisi diferensiasi, UPS harus memberikan sesuatu yang sulit ditiru oleh pesaingnya. Misalnya, pelayanan yang terpercaya, ketepatan waktu, serta pengalaman pelanggan yang lebih baik. Jadi, UPS tidak hanya bersaing dengan harga, tapi juga mempertahankan kualitas layanan yang menjadi kekuatannya. Masalah kedua yang dihadapi UPS adalah perubahan dalam industri logistik. Perkembangan e-commerce membuat jumlah pengiriman semakin meningkat, terutama pengiriman langsung ke rumah pelanggan. Namun, peningkatan jumlah pengiriman juga membawa tantangan baru. Contohnya adalah biaya operasional yang semakin tinggi, rute pengiriman yang lebih kompleks, dan kebutuhan teknologi yang semakin besar. Karena itulah perusahaan logistik seperti UPS harus mampu melakukan efisiensi agar tetap kompetitif. Untuk masalah kedua, saya menggunakan artikel dari kompas.id tahun 2024 yang membahas mengenai kondisi rantai pasok dunia dan peningkatan biaya logistik. Artikel tersebut menjelaskan bahwa industri logistik global sedang menghadapi tekanan biaya dan perubahan pola supply chain.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan logistik tidak cukup hanya mengendalikan sistem lama, tapi harus melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi. Jika dikaitkan dengan UPS, perusahaan harus memanfaatkan teknologi dan proses pengiriman menjadi lebih cepat dan biaya dapat dikendalikan. Masalah kedua ini dapat dianalisis menggunakan teori Research Based View atau RBV dari Barney tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan berasal dari sumber daya yang dimiliki atau sulit ditiru oleh pesaing. Jika dilihat dari UPS, perusahaan memiliki beberapa sumber daya yang menjadi keunggulan. Pertama, yaitu valuable atau bernilai. UPS memiliki jaringan logistik global dan teknologi pengiriman yang membantu perusahaan memberikan layanan terbaik. Kedua, rare atau langka. Tidak semua perusahaan memiliki jaringan distribusi sebesar UPS. Ketiga, difficult to imitate atau sulit ditiru. UPS memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun, sehingga menjadi aset yang tidak mudah dibuat oleh pesaing baru. Dan terakhir, organize, yaitu UPS mampu mengelola sumber daya tersebut melalui sistem operasional yang baik. Jadi, berdasarkan teori RBV, kekuatan utama UPS bukan hanya pada teknologi, tapi juga pada pengalaman, jaringan, dan reputasi perusahaan. Berdasarkan analisis-analisis sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi strategi untuk UPS. Pertama, UPS perlu meningkatkan penggunaan teknologi digital, contohnya dengan menggunakan AI untuk menggunakan rute pengiriman terbaik dan meningkatkan otomatisasi. Kedua, UPS perlu memperkuat diferensiasi layanan. Artinya, UPS harus tetap fokus memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan, bukan hanya bersaing dalam harga. Ketiga, UPS harus memanfaatkan sumber daya yang sulit dimiliki, seperti jaringan global dan pengalaman perusahaan agar tetap menjadi pilihan utama pelanggan. Sebagai kesimpulan, UPS merupakan perusahaan logistik besar yang berhasil bertahan karena memiliki strategi bisnis yang kuat. Masalah utama UPS saat ini adalah persaingan dengan perusahaan seperti Amazon dan perubahan kondisi industri logistik. Berdasarkan teori Porter, UPS perlu menggabungkan efisiensi biaya dan kualitas layanan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Sedangkan berdasarkan teori RBV, UPS harus terus menghadapi sumber daya yang sulit ditiru pesaing seperti jaringan global, pengalaman, dan reputasi perusahaan. Jadi, strategi terbaik bagi UPS adalah terus melakukan inovasi teknologi sambil mempertahankan kualitas layanan kepada pelanggan. Ini adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk mencari artikel dan teori. Demikian presentasi mengenai analisis strategi bisnis United Parcel Service atau UPS. Terima kasih atas perhatian Bapak Chandra dan teman-teman semua. Saya Artika Putri Mulyono dengan NIM 25430100026 izin pamit dan mengakhiri presentasi hari ini.